Ya, sekarang kita akan memproses database-nya di sini. Ya, tapi jika kita lihat dulu di sini, ini kita kehilangan satu komponen di sini untuk, tombol toggle dari sidebar ini. Jadi kita kembali dulu di sini harusnya ada tombol di sini ya. Jadi kita buka dulu kembali file template kita. Nah, yang ini di div navbar links, ini bisa kita copy kembali. Kemudian kita masuk ke dalam header dan kita letakkan di sini, di atas right navbar links seperti ini. Dan yang kita hapus hanya ini seperti ini dan ini kita biarkan. Nah, kita refresh. Nah, sudah ada. Nah, ya. Jadi ini dua menu di sini. Ya, sekarang bagaimana kalau menu itu kosong? Ya, dia masih error. Kita lihat di rootnya dulu. Di sini, nah kita belum mengirimkan variabel data di sini, sehingga dia masih error seperti ini. Nah, variabel data itu kita buat dulu. Di sini kita isikan array dan kita akan menerimanya nanti sebagai variabel konten dan kita isikan di sini. Jadi kita buat satu file baru dulu, admin dan di dalam admin kita buat satu folder dashboard. Seperti ini. Dan kita buat satu index di dalamnya, index.delete.php seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengakses halaman yang barusan dibuat, dashboard, kemudian index seperti ini. Simpan. Nah, oke, sekarang kita refresh. Harusnya sudah ada. Nah, seperti ini. Ini kita akan ubah dulu ikonnya di sini. Ini bisa kita hilangkan juga di shares-nya. Kita masuk di sidebar, kita bisa hilangkan sidebar form di sini. Oke, kita hapus. Oke, kita lihat. Nah, ini bisa kita ubah dulu. Nav icon kita akan menggunakan di sini. Kita lihat di head-nya kita menggunakan icon apa? Font awesome. Jadi kita punya font awesome. Jadi kita bisa gunakan itu di sidebar. Ya kita biarkan ini nav icon di sini yang kita ubah. Users. Seperti ini. Kita refresh. Nah, sudah seperti ini. Jadi untuk ikonnya sendiri bisa dicek di website resmi Font Awesome. Seperti ini. Nah, jadi di sini kita bisa melihat elemen-elemen apa saja yang kita gunakan ketika kita ingin menggunakan icon dari Font Awesome ini. Jadi di sini kemudian kita buka di sini. Nah, jadi kita lihat di sini misalnya user, maka kita bisa menggunakan tag seperti ini. Tag yang telah disediakan di sini. Nah, seperti itu. Jadi post ini kita tidak gunakan dulu. Kita akan ubah dia menjadi dashboard seperti ini. Kemudian oke. Ya, kita biarkan icon seperti ini. Kita refresh. Nah, ketika kita akses maka akan seperti ini. Sekarang kita akan membuat database dari usernya. Nah, di sini jika kita lihat di migration di dalam folder database migration, secara default Laravel sudah membuatkan sebuah migration user yang mana kita memiliki nama, email, email verified, password dan seterusnya. Jadi tinggal kita membuat database kita di sini. Nah, kemudian kita berikan nama database-nya templating seperti ini. Kita refresh, kita create. Nah, sudah dibuatkan, sekarang namanya kita copy dan kita masukkan ke dalam environment kita. Jadi database-nya ini kita masukkan di sini. Untuk root-nya dan password-nya itu kita biarkan tetap seperti ini. Jadi coba kita refresh. Nah, seperti ini. Jadi kemudian kita akan melakukan migrate di sini. Ini kita stop dulu servernya. Nah, jadi di sini kita akan melakukan migrate untuk membuat
untuk mengisikan tabel-tabel yang ada di dalam database kita. Jadi tinggal kita mengetikkan PHP Artisan Migrate, kita enter. Nah, jadi sudah selesai ketika kita refresh di dalam PHP kita, di dalam database kita, maka kita sudah memiliki beberapa tabel di sini. Nah, jadi kita refresh di sini masih belum terjadi apa-apa. Dia di sini karena kita tadi mematikan servernya. Nah, ketika kita menekan Ctrl C di dalam terminal itu, maka servernya akan berhenti. Seperti ini, press Ctrl C to stop the server. Jadi kita refresh kembali. Nah, seperti ini. Ya, sekarang kita akan membuat controller dari user ini. Jadi untuk membuat controllernya di sini mungkin kita perlu menggunakan 2 terminal ya. Jadi ini kita punya satu di sini. Jadi untuk membuat 2 terminal itu cukup ke menu terminal, new terminal. Maka kita sudah memiliki terminal yang satunya lagi di sini. Nah, atau kita juga bisa melakukan split. Nah, misalnya kita hapus dulu terminal yang baru ini. Nah, ini kita bisa gunakan split di sini, menekan split terminal. Nah, jadi kita punya 2 terminal yang bersampingan. Jadi untuk menukarkan posisinya tinggal drag and drop seperti ini. Nah, jadi kita bisa melakukan perintah-perintah di sini dan untuk servernya tetap tetap berjalan di sisi di sebelahnya. Jadi di sini kita akan membuat controller kita di dalam terminal. Jadi PHP Artisan Make Controller. Jadi ini kita bisa perkecil dulu. Make Controller. Ya, kita akan menggunakan format seperti ini. Admin karena ini adalah menu admin, kemudian nama controllernya apa, yaitu user, dan kita berikan di prefix di akhirannya seperti ini. Admin user controller. Kita akan menggunakan controller resource yang mana eh, kita akan dibuatkan secara otomatis oleh Laravel ini. Ini function-function untuk membuat CRUD-nya. Ketika kita memasukkan dash R seperti ini. Jadi tinggal kita menekan enter. Nah, jadi kita sudah dibuatkan satu controller di sini. Jadi kita buka dulu di dalam app. Kemudian di dalam HTTP controller dan di sini admin user controller. Jadi ini adalah controller baru kita. Nah, sekarang kita tinggal mengkoneksikannya ke dalam root kita. Nah, jadi ini bisa kita tutup dulu sidebar-nya, environment-nya juga, ini juga. Nah, kita tutup dulu yang lain seperti ini. Nah, kita buka root kita. Nah, kemudian ke user ini kita bisa pindahkan. Kita Ctrl X di sini, kita pindahkan ke dalam indeks kita. Seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal mengakses controller kita. Nah, ini kita hapus dulu. Ini get ini kita ubah menjadi resource. Kemudian user dan kita akses controllernya apa? Admin user controller class seperti ini. Jadi ketika kita refresh harusnya ini tidak terjadi apa-apa. Nah, seperti ini. Artinya kita sudah bisa mengkoneksikan root ke controller kita.